Yang dimaksud marifat atau musyahadah itu adalah apabila seorang hamba sudah bisa memfanakan diri lahir dan batin, sehingga yang melihat wujud Allah itu adalah Allah sendiri, yang berbicara adalah Allah itu sendiri, sehingga muncullah syahadat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, pertanyaan saya Gus, sewaktu di alam ruh kita dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus perjalanan Kanjeng Nabi di Mi'raj, yaitu bertemu Allah di Sidratil Muntaha, sehingga muncullah diabadikan dalam bacaan sholat di tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatul lillah ila akhir. Pertanyaan saya itu muka siapa apa musyahadah Gus? Karena masih ada dua. Allah kan Ahad, Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Gus. Iya. Sudah lama saya ingin bertemu dengan Gus Mukhalason, ingin ke Ponpes Jaya Baru tapi belum ada kesempatan. Kebetulan tadi pagi saya lihat status WA Gus Mukhalason, kok ada pengajian di Bulak Sari, makanya saya sempatkan untuk hadir. Langsung Sherlock saya Gus. Pertanyaan saya yang pertama, saya sering melihat kajian Gus Mukhalason di medsos, YouTube terutama. Yang dimaksud marifat atau musyahadah itu adalah apabila seorang hamba sudah bisa memfanakan diri lahir dan batin, sehingga yang melihat wujud Allah itu adalah Allah sendiri, yang berbicara adalah Allah itu sendiri, sehingga muncullah syahadat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, pertanyaan saya Gus, sewaktu di alam ruh kita dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus perjalanan Kanjeng Nabi di Mi'raj, yaitu bertemu Allah di Sidratil Muntaha, sehingga muncullah diabadikan dalam bacaan sholat di tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatul lillah ila akhir. Pertanyaan saya itu muka siapa apa musyahadah Gus? Karena masih ada dua. Allah kan Ahad, Esa. Itu yang pertama Gus. Yang kedua, sebenarnya saya sungkan bertanya masalah ini, tapi mungkin untuk pengetahuan kita Gus ya, mungkin bisa dibocorkan sedikit. Yang kedua itu wa man fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Ya, mungkin bisa dibenarkan, mungkin saya sedikit salah. Intinya, barang siapa bermakrifat di dunia, insya Allah akan bisa bermakrifat di akhirat. Saya pernah ngaji kitab Kasyful Ghaibiyah di Aceh dulu. Dikatakan bahwa hari di surga itu ada hari raya, hari Jumat, yaitu bertemu Allah Subhanallah. Yang bisa bertemu Allah adalah orang yang bermakrifat di dunia, terutama Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, para nabi dan rasul dan aulia-aulia Allah Gus. Pertemuan itu lahir batin, karena di dunia tidak bisa dengan lahir batin, di surga bisa dengan lahir batin. Itu yang saya dengarkan di kitab Gus, waktu pengajian itu. Itu dalam wujudnya bagaimana Gus? Mungkin bisa dikasih bocoran Gus. Ini pertanyaan yang gimana ya? Saya sungkan bertanya sebenarnya. Itu saya dari saya Gus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika prosesi salib
suluk menuju wusul di dalam makom musyahadah atau makom makrifat, tatkala ditemukan dengan gambar-gambar makhluk apapun tanpa kecuali ya, apakah surga, apapun, semuanya itu masih dalam taraf mukasafah. Tandanya musyahadah, laksana jenengan tidur tidak mimpi. Mungkin bulan kemarin kami jelaskan tentang 3 perjalanan yang kita alami. Pertama adalah muraqabah, kedua adalah fana, ketiga adalah makrifat. Ini yang dialami oleh setiap salik. Terlepas gambar itu ditemukan atau tidak, mesti ngalami. Contoh, muraqabah, dalam hati kita terasa Allah itu dekat. Artinya kita sudah merasa kalau selalu dilayani oleh Allah, tapi belum bisa mengahadkan Allah. Artinya masih ada ada rasa dalam diri kita yang geraknya ini sebab digerakkan oleh Allah. Lah, bagaimana sikap kita kalau ada di situ? Terus saja, ikuti terus petunjuk yang ada di situ lewat dzikir yang sudah kami sampaikan itu, karena yang memperjalankan ruh dalam diri kita itu hanyalah Allah. Jangan berpikir kita itu ada campur tangan orang lain, jangan berpikir kita itu kalau sudah di ranah itu, oh guruku menungso. Jangan dicampur dengan doa-doa yang telah dilantungkan oleh guru-guru kita, jangan. Kalau ada sandaran hati terkait selain Allah, ini nanti yang akan menghalangi kita tidak selesai di dalam muraqabah. Setelah itu dirasa Allah itu selesai di muraqabah, alam di mana kita disucikan, di situ dibersihkan, ditariklah kita ke alam fana. Apa keterangannya alam fana? Inilah yang gumaksud jenengan iku laksana orang tidur tidak bermimpi. Sudah lalai hati ini, siapa istri aku, anak aku, apapun sudah lalai. Memang di situ yang harus kita terima itu di situ. Lah yang menghilangkan, melupakan hati terkait selain Allah ini tadi, ya Allah sendiri. Kita nggak bisa semayan datang Allah ngatur-ngatur Allah, nggak bisa Pak. Waktu yang sudah Allah tentukan sesuai dengan Allah itu sendiri. Kapannya itu Allah sendiri. Pertanyaannya ketika di alam fana, kita ditaruh di mana? Khos atau khawasul khawas? Kalau khos, gila seakal kita. Artinya gila, dilupakan Allah baik hati maupun akal ini dengan urusan-urusan selain Allah. Ini sering kita sebut sebagai majedub, orang jadab. Terus nggak bisa diajak komunikasi Pak, orang ini nggak bisa diajak komunikasi. Ini kalau ditaruh khos. Kalau ditaruh khawasul khawas beda. Yang Allah tarik itu hanya biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Akhirnya hati sampai nggak bisa ingat
ini anakku, ini istriku, ini kerja aku, sudah itu difanakan Allah, tapi akal masih sambung. Oh ini anakku, istriku, dan akal. Kalau hati sudah enggak. Lah sebelum sampai di sini, ketika proses muraqabah ke fana, kadang-kadang kita itu juga ditampilkan gambar-gambar yang ada di alam mukasafah, seperti Rasulullah ketemu malaikat muqarrabin, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Adam di tahapan-tahapan langit itu. Itu semuanya kasaf. Saya katakan kasaf karena ini bicara tentang makhluk. Makhluk. Lah tujuan si Saleh cuma satu. Berjalan ke arah barat dan menemui apa titik di arah barat. Siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama pasti arah timur akan semakin jauh ditinggalkan. Artinya orang yang hatinya sudah terus berzikir di dalam makom muraqabah, otomatis Allah pasti akan menjauhkan hati atau jiwanya orang itu dari selain Allah. Dikatakan di alam fana, satu langkah alam makrifat, orang itu sudah tidak merasa ada. Kita tahu, taruh aja ini biji kacang, ya, biji jagung atau biji kacang. Tapi kita tidak tahu mata dohir kita melihat Nur Muhammad atau hidup yang ada di sini. Gak bisa, karena terhalang oleh wujudnya biji kacang. Ingin tahu mata dohir ini bisa melihat? Oke, ini laksanya manusia, laksana makhluk. Maka tadi saya katakan fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Setiap diri manusia, makhluk, ning kuno di situ ada wujudnya Allah. Yang itu tidak bisa kita lihat dengan mata fisik, tapi bisa kita lihat mata batin atau mata hati, dengan catatan mata hati tidak buta. Minimal hati sampai ada keimanan, ada satu keyakinan, saya bergerak ini sebab ada yang Lah, ini bentuk mata hati yang diproses Allah untuk bisa melihat. Lah, bila mana mata dohir ingin tahu wujudnya hidup yang ada di biji tadi, idfin wujudaka fi ardil humul. Pendem apa? Bahasa Indonesia pendemen. Tanamlah biji itu dalam tanah. Nanti akan muncul gini. Pohonnya atau witnya. Lah pohon inilah bukti wujud dohir hidup di sini. Akhirnya mata dohir bisa melihat. Kalau belum paham, empun diterusno. Sebab niki ranahnya dalam surat Al-Hadid, bahwasanya wujud nyatane Allah itu tidak hanya di batin, tapi ya di zahir. Ini semuanya munculnya ilmu sampai ke wujud dohir itu karena sampeyan kali kula niki sering kholwat itu loh Bun, sering kholwat. Sebab yang memberikan hidayah, yang membimbing jenengan kali kula sampai wujud dohiri Allah nyata, itu prosesnya. Tekun sampean kali kula, istiqomah jenengan kali kula memegang tali Allah itu. Akhirnya
menginjak kepada pertanyaan yang kedua tadi, masalah besok di akhirat. Ya, di situ ada, di surga itu yang pertanyaannya tadi adalah ada yaumil jum'ah. Kita bertemu siapapun yang menjadi kekasih Allah. Sebetulnya Pak, sebetulnya ya, kita gak usah menunggu besok, menunggu sekarang, sekarang aja. Sebab akhirat itu sebetulnya sekarang sudah ada. Tolong jangan dimasukkan di dalam keterangan syariat, mboten nyambung. Satu ayat di dalam surat Al-Qasas, aku teruskan ngaji ini. Tolong jenengan sing ketika saat kasaf terus Allah mempertemukan jenengan terhadap beliau, terus jenengan tanyakan satu aja, itu nanti WA saya. Sebab sudah insya Allah kalau nggak salah sekitar 6 kalau nggak 7 orang di antara jamaah ini yang melaporkan terhadap saya terkait masalah ini. Tapi bukan berarti saya ragu, enggak. Kalau saya ragu berarti masih antara batal dengan hak ada pada diri saya. Enggak. Sekalipun resiko saya itu bersinggungan pada mereka-mereka yang enggak suka. Aku sadar kalau banyak yang membenci kajian ini. Bahkan beliau-beliau ada yang berani mengatakan dzalika dhalalah, itu sesat. Aku sih orang lurus. Nek cara arek Surabaya bahasane ngene. Ya apa Bu? Prei koreng lho, ngoten lho. Gitu. Urusan mati itu semuanya akan mati, Pak. Kaya miskin juga mati, ngalim gak ngalim ya mati. Terus buat apa kita itu ning dunya saat waktu yang sedikit ini kita gunakan untuk tukaran? Percuma. Maka nih kalau saya diajak untuk debat terkait masalah antara ilmu syariah dengan ilmu hakikat, mending tak pilih tidur. Betul. Apa manfaatnya? Enggak. Tapi kalau kita muhaddatsah, kalau kita itu saling mengisi, no problem bagi saya, monggo. Malah itu untuk masukan-masukan kok, mboten napa-napa. Tapi kalau debat itu kan beda dengan dialog. Kalau debat itu saling menjatuhkan. Kalau debat itu saling apa? Membenarkan pendapatnya sendiri dan tidak mau menghormati pendapat orang. Aku nggak mau. Aku nggak mau hal seperti itu. Sebab aku punya pertimbangan, baik pertimbangan fisik, lebih-lebih pertimbangan rohani saya. Mending tidur. Sebab apa ilmu yang kusampaikan ini yang datangnya dari Allah, mohon maaf, saya tidak boleh menyalahkan yang tidak mau. Sebab Rasulullah sendiri illa mubasysyiran wa nadhiran, hanya menyampaikan, memberikan kabar baik dan memberikan peringatan kepada yang lain yang tidak percaya. Jadi enggak ada sedikit pun beliau itu ada unsur pemaksaan diri, badan-badan la ikraha fiddin, enggak ada. Urusan mau terima monggo, ora tahu monggo, sebab kita semuanya yo bakale mati. Jadi Pak, saya ulang, yang pertama adalah kemusyahadah
itu tandanya yusahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Kalau di dalam diri sudah, dalam hati sudah tidak wujud termasuk diri kita makhluk, maka disitulah yang disebut makrifat. Seperti ini, kalau sudah muncul pohon, maka carilah biji kacang atau biji yang kita tandur tadi ya, kita tanam, enggak ada, semuanya musnah, fana. Akhirnya nyatalah pohon ini, dan pohon inilah nanti akan membuahkan biji, dan disitulah berputar. Yang kedua tadi memang benar bagi mereka yang diperjalankan Allah tentang masalah kekasafan, akhirnya bertemu para kekasihnya, bertemu para nabi-nabinya, para utusannya, itu mah istilah bonus dengan kali kula, tapi tujuan kita hanya bertemu Allah.